Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesiatan daulatan mubarakah wa minas Sabang ila Merauke wilayah wa Pancasila muassasah wa Saidul Jokowi Raisul Jumhuriyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan seluruh makhluknya secara berpasang-pasangan, yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, yang telah menciptakan 7 lapis bumi tanpa penahan beserta isi. Selawat bergemakan salam yang tak lupa kita alamatkan kepada seorang pemuda padang pasir, yang mana beliau yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, anaknya dari Abdullah, belahan jantung dari Siti Aminah. Siapakah beliau? Beliau ialah baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada al dan sahabat beliau yang telah membantu beliau dalam memperjuangkan agama Islam yang berlambang ahli sunnah wal jamaah. Ke gunung sama-sama mendaki, ke laut sama-sama mendayung, rugi sama-sama ditanggung, untung pun sama-sama dibagi. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam telah meninggal, maka hilanglah semua amalannya kecuali 3 amalan ini. Yang pertama ialah sedekatin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah ini merupakan suatu amalan yang berat kita keluarkan, padahal amalan ini banyak sekali manfaatnya. Seumpamanya seorang menyedekahkan sedikit hartanya, dia menyedekahkan Al-Quran ke dalam masjid, lalu Al-Quran tersebut dibaca oleh kaum muslimin, atau bahkan Al-Quran tersebut dihafal oleh kaum muslimin lalu dibaca di waktu solat, apabila itu akan dialirkan pahala kepada orang yang menyedekahkan harta tersebut. Dan dahsyatnya lagi, jika kita menyedekahkan sedikit harta kita, ini akan mengalirkan pahala baik kita masih ada maupun kita telah tiada. Ini hadirin yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Yang kedua ialah ilmin yantafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini seumpama seorang guru mengajarkan muridnya, lalu muridnya mengamalkan dan mengajarkan orang lain. Seketika gurunya meninggal dunia, apa-apa yang diajarkan oleh muridnya, oleh gurunya tersebut, dia amalkan dan dia kerjakan. Lalu pahala yang dialirkan, pahala akan mengalir ke guru tersebut, seperti apa-apa yang telah diajarkan oleh guru tersebut kepada muridnya. Dan tidak semua ilmu itu bermanfaat hadirin. Ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, yang dapat memudaratkan orang yang banyak. Hal ini dapat mengalirkan pahala, akan dapat mengalirkan dosa-dosa, bukan mengalirkan pahala. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan ajaran, yaitu ahli sunnah wal jamaah, dengan mengajarkan orang lain dengan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga ialah
walidin solihin yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Sudah semestinya orang tua di muka bumi ini harus mendidik anaknya dengan cara memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Agar apa hadirin? Agar anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Di waktu seketika ibunya atau orang tuanya meninggal dunia, anak tersebut bangun sepertiga malam untuk melaksanakan solat tahajud. Dan di pagi hari dia akan menunaikan ibadah, yaitu ibadah sunnah yang namanya solat duha. Lalu dia akan mendoakan seorang ibunya atau orang tuanya dan mengangkat doa ke atas. Allahumma ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hal ini hadirin yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang tuanya yang berada di alam barzah atau di alam kubur. Dengan doa anak soleh ini, orang tua yang berada di alam barzah akan diangkat pahala, akan diangkat derajatnya dan diberikan pahala kepada anaknya atau orang tuanya. Dari 3 amalan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahawa jika kita menunaikan atau kita mengamalkan 3 amalan tersebut, maka Allah akan meridha, akan kita dapatkan ridha Allah, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan jangan lupa, jika kita sudah belajar, jangan lupa kita mengajarkan orang lain. Karena apa? Karena ini termasuk 3 amalan jariah tersebut. Hanya ini ceramah singkat dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.